Shalom saudaraku, selamat pagi yang indah mereka hari ini. Maka kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Sebelum kita menerima sarapan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih untuk besarnya kasih setiamu, memelihara kehidupan kami sepanjang malam. Ketika kami tidur nyenyak, Tuhan menjaga kami, menganugerahkan kepada kami napas kehidupan di pagi ini. Terima kasih untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, untuk napas yang Kau berikan di pagi ini Tuhan. Dan kami rindu membaca firman-Mu, biar firman-Mu itu menjadi makanan bagi tubuh jiwa roh kami, kekuatan bagi kami, mencerdaskan kami, mencegah kami berbuat dosa. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami terima makanan yang hidup, roti yang hidup, yaitu firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Hari ini saudaraku, dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7TP dalam acara BLC Bible Lover Club, membaca Alkitab secara teratur dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tiba saatnya kita membaca kitab Keluaran pasal 7 dari ayat 1 sampai 25. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Tuhan bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. 2. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. 4. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. 6. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. 7. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. 8. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. 9. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. 11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. 13. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Perikop yang kedua, tulah pertama, air menjadi darah. Ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. 15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. 18. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya itu menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Ayat 21. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. 23. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. 24. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. 25. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Saudaraku, demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 25. Saudaraku, tanda-tanda mujizat adalah salah satu tanda peneguhan, ya, tanda kesaksian tentang kuasa Tuhan yang kita sembah. Tanda-tanda mujizat bisa menjadi salah satu konfirmasi atas kebenaran yang diberitakan tentang Tuhan. Di ayat 1 tadi dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Tuhan bagi Firaun, dan Harun abangmu menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi, ya, dari negerinya, maksudnya dari Mesir. Nah, saudaraku, di ayat 4 Tuhan sudah mengatakan, ayat 3 dan 4,
bahwa Tuhan tidak cukup memberikan satu tulah akibat kekejaman dan kejahatan yang dilakukan Mesir kepada bangsa Israel. Maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Saya sudah pernah sampaikan bahwa hati manusia ada di tangan Tuhan. Dia bisa alurkan ya hati manusia, alirkan hati manusia itu seperti air, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, mau ke belakang. Jadi dia betul-betul berkuasa atas semua ciptaannya. Tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Jadi kalaupun dia berkeras, itu memang karena Tuhan, supaya dia mengalami bagaimana sakitnya orang Israel diperbudak. Supaya, dan satu tujuan Tuhan bukan balas dendam, tapi tujuan Tuhan adalah agar jadi berkat juga, supaya orang jahat itu bertobat mengenal Yesus. Karena bangsa Mesir menyembah banyak dewa-dewi, saudaraku. Ada dewara, dewa Isis, Orisis, macam-macam dewa, sangat banyak. Nah, jadi tetap tujuan Tuhan adalah tujuan belas kasih, bukan tujuan membinasakan. Tapi terserah bangsa itu mau terima atau tidak. Waktu itu, waktu Tuhan mengutus, itu Musa berumur 80 tahun dan Harun 83 tahun. Saudaraku, jika engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan beralasan bahwa kau sudah tua. Apabila juga itu orang tuamu, jangan katakan, mereka sudah tua, gak mungkin mau terima. Lihat, Tuhan itu bisa memakai orang yang sudah uzur pun. Ya, akhirnya nanti umurnya diperpanjang. Musa sendiri berumur 120 tahun. Masih hidup 40 tahun lagi. Nah, saudaraku, di ayat 8 Tuhan berfirman, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka kamu harus katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu kepada Firaun, depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pun menghadap Firaun. Mereka datang kepada Firaun lalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ketika Firaun tidak mau, Firaun mengatakan, apa kira-kira alasanmu mengatakan itu Tuhan? Untuk apa saya percaya? Maksudnya aku udah punya Tuhan yang banyak, kuasa yang banyak, yaitu dibuktikan dengan banyak orang berilmu dan tukang sihir. Emang Tuhan lo kayak apa? Ngapain gue repot cari-cari Tuhan lagi yang lain? Lu aja diperbudak, kagak ada keluar-keluarnya. Kamu aja ada di bawah kuasaku. Kira-kira gitu. Wajar, saudaraku. Nah, tetapi Harun dan Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. Namun Firaun, saudaraku, memanggil orang berilmu di Mesir dan para tukang sihir. Mereka melakukan hal yang sama, melemparkan tongkat-tongkat mereka. Dan tongkat mereka bisa berubah jadi ular. Saya mau beritahu kepada saudara, iblis adalah penipu. Iblis bisa meniru mirip atau hampir persis mujizat-mujizat yang Tuhan bikin. Tetapi akan tetap berbeda. Kuasa Tuhan jauh lebih besar. Itu sebabnya dia ada perkataan tadi di atas, saudaraku, supaya aku melepaskan umatku dengan tangan yang teracun. Nah, kenapa Tuhan mengatakan dengan tangan yang teracun? Saudara perlu tahu bahwa orang Mesir, Firaun maksudnya, Firaun waktu itu senang memakai nama-nama yang berhubungan dengan tangan. Itu mau menunjukkan, nih tangan kami kuat. Tidak ada yang bisa melepaskan musuh dari tangan kami. Kami adalah orang hebat. Jadi nama-nama Firaun itu selalu ada hubungannya dengan yang bermakna tangan.
Jadi Tuhan itu ingin menunjukkan kesalahan, membuat bertobat bangsa Mesir dan Firaun. Nih tangan yang teracung ini yang mengalahkan kamu. Maka ketika Musa dan Harun melemparkan tongkat mereka memakan semua tongkat tukang sihir. Artinya jelas ada perbedaan kuasa. Mau seberapa banyak itu tukang sihir, mereka kuasanya tetap kalah kepada Tuhan. Saudaraku, agenda Musa dan Harun adalah meminta kepada Firaun agar bangsa Israel dilepaskan untuk keluar dari Mesir. Itulah agenda mereka. Nah, sekarang ketika mereka membuat mujizat ular, tanda ajaib, tongkat berubah jadi ular. Tuhan juga ingin menunjukkan karena Firaun di Mesir memakai banyak simbol ular. Ular adalah salah satu, apalagi ular kobra, simbol kekuasaan, simbol kepercayaan dari Firaun dan Mesir. Nah, jadi saudaraku, Tuhan bukan menghukum Mesir semena-mena. Mesir ini sudah jauh nyeleneh, jauh dari Tuhan. Mereka benar-benar dikuasai iblis. Mereka menganggap diri mereka adalah Tuhan, titisan dewa. Mereka berpikir Firaun itu adalah bagian daripada dewa. Maka mereka memakai simbol-simbol yang seperti itu tadi, lengan, tangan yang teracung, dan juga ular. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya mengalahkan ular, para tukang sihir, dan orang-orang berilmu di Mesir. Saudara harus tahu bahwa tujuan dari mujizat menunjukkan supremasi Tuhan atas segala sesuatu. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya harus memiliki kuasa. Bukan hanya orang tertentu yang diberikan Tuhan kuasa. Yesus mengatakan di Matius 28, pergilah kamu memberitakan Injil. Aku menyertai kamu dengan tanda-tanda yang heran, dengan kuasa. Itu bukan hanya kepada rasul, bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada penatua pekerja gereja, tapi semua jemaat. Semua jemaat ada kuasa. Kenapa tidak ada kuasa? Karena kamu tidak melakukan firman Tuhan dengan benar. Maka kalau engkau mempelajari firman Tuhan ini terus menerus, kau membaca, kau penyembahan, kau berdoa, kau puasa, kau juga diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan. Saudaraku, kalau ada di kampungmu, di daerahmu perang kekuasa kegelapan, santet, sihir, itu tidak berkuasa atas kamu dan kau bisa mematikan kuasa-kuasa santet itu, kuasa dukun itu, jika engkau hidup berpegang kepada firman Tuhan. Itu saudaraku, itu tandanya. Jadi Tuhan berkepentingan memberi kuasa kepada kita, tapi syaratnya kita harus benar. Ya, kalau kita hidup benar, penyembahan yang benar, kita berpuasa. Tuhan sudah memberi kita melalui baptisan Roh Kudus kuasa untuk mengusir setan. Saudaraku, kita lihat bahwa Firaun mengeraskan hati sebab dia berpikir, apa sih istimewanya Tuhannya orang Israel ini? Dia anggap remeh karena agama mereka sudah terbiasa mempertontonkan tanda-tanda ajaib yang dilakukan pengikut-pengikut iblis, yaitu para tukang sihir. Di ayat 11 dikatakan, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu tadi. Dan akhirnya saudaraku, mereka telah melihat tongkat-tongkat itu dimakan tongkatnya Harun. Di ayat 19, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir. Inilah tulah pertama saudaraku, ke atas sungai
selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Ingat, berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Kalau saudara menghendaki kuasa Tuhan bekerja di dalam perkataanmu, di dalam tindakanmu, maka penting kita perhatikan ayat ini. Kita harus berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Saudaraku, kemudian matilah ikan di sungai. Matilah semua ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Tadinya air dari sungai Nil adalah sumber air bersih bagi penduduk Mesir itu, saudaraku. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Kemudian saudaraku, Firaun mengeraskan hati. Lalu dia juga menyuruh para ahli di Mesir itu untuk membuat hal yang sama. Ilmu-ilmu mantra mereka bisa meniru, mengubah air menjadi darah, saudaraku. Akhirnya Firaun masuk ke istananya, cuek, gak mau peduli, gak mau lagi memperhatikan. Allah, mujizatmu biasa-biasa aja kok. Apa yang dilakukan Tuhanmu bisa dilakukan Tuhanku. Ngapain gue dengerin lo? Kira-kira itulah tindakan Firaun kepada Musa dan Harun. Tetapi semua orang Mesir melihat-lihat di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum. Mereka menggali-gali air, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil lagi. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Saudaraku, kita dalam kehidupan ini seringkali kita harus kecewa karena kegagalan sebuah rencana yang kita sudah doakan. Kita sudah yakini bahwa apa yang kita rancangkan ini adalah hasil dari doa. Benar-benar ini campur tangan Tuhan, ini dari Tuhan. Tapi ternyata setelah kita kerjakan, tahu-tahu gagal, merugikan, bahkan bikin malu mungkin. Maka saudaraku, firman ini menunjukkan kepada kita, apa yang kita anggap gagal sesungguhnya belum tentu gagal. Mungkin itu hanya suatu proses untuk membentuk karakter kita. Karakter kesabaran, keuletan, ketekunan. Dan juga untuk mendewasakan kita. Jadi jika kita sudah berdoa dan kita mendapat pewahyuan atau rema dari Tuhan, kita lakukan meskipun ada gangguan, mungkin serangan balik dari iblis. Jangan patah arang, jangan patah semangat untuk mengerjakannya saat ada kegagalan. Teruslah berdoa dan berseru kepada Tuhan. Pasti ada mujizat, pasti ada kekuatan yang baru disiapkan Tuhan agar kita mampu menyelesaikan tujuan Tuhan di dalam hidup kita yang sudah kita doakan sampai tuntas. Kenapa Tuhan juga mengubah air sungai Nil menjadi darah? Ini sekali lagi saudaraku, penyembah berhala itu sering menganggap banyak hal menjadi hal yang suci. Sungai Nil adalah suatu sungai yang disembah, sungai yang dikultuskan, sungai yang suci bagi pandangan Firaun dan orang-orang Mesir. Di sungai itu ada tahta daripada dewi, ya, daripada dewi
Isis, Dewi Isis, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, Tuhan sengaja membuat. Nih, kalau memang dia Tuhan, lo mikir dong. Masa Tuhan gak bisa membersihkan sungainya? Kalau saya sudah bikin jadi darah, harusnya bisa dong. Nah, tetapi para ahli sihir itu, mereka hanya bisa meniru, mengubah air menjadi darah, tapi mereka tidak bisa mengubah darah itu kembali menjadi air. Mereka hanya bisa merusak. Mereka tidak bisa membantu hidupnya sendiri. Nah, ini saudaraku, Tuhan ini ketika melakukan darah, air menjadi darah ini, mujizat ini melalui Harun dan Musa, ini semacam melakukan kontes kekuatan ajaib yang dimiliki Tuhannya Musa, lalu dijawab oleh Tuhannya Firaun, yaitu melalui para ahli sihir. Tetapi mereka tidak bisa memperbaiki yang sudah rusak itu, saudaraku. Akhirnya ikan-ikan itu semua mati. Dan bangsa Mesir waktu itu sibuk bukan main mencari air kemana-mana. Dan tukang sihir hanya bisa menghabiskan air yang masih sisa. Orang Mesir mengetahui tujuan Tuhan, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Sekalipun Tuhan mengatakan dia memiliki maksud tujuan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, tetapi sesungguhnya Tuhan juga mengasihi bangsa Mesir, supaya bangsa Mesir itu mengenal Tuhan yang benar. Mereka dibebaskan dari penyembahan kepada setan, kepada iblis, kepada berhala-berhala. Saudaraku, air yang sudah langka diubah para penyihir menjadi darah, bukan diubah menjadi air bersih. Mujizat palsu selalu dibuat untuk melawan kehendak Tuhan. Ingat itu. Iblis tidak akan pernah berbuat baik kepada anak Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Kalau saudara melihat iklan-iklan di TV, di medsos, ada jimat, ada kuasa dukun yang bisa bikin kamu kaya, bisa menundukkan wanita untuk mendapatkan pacar dan lain-lain. Saudaraku, saya beritahu itu semua penipu. Bila dukun bertindak, itu adalah agen daripada iblis. Dan iblis akan mengambil jauh yang lebih mahal, bahkan nyawamu. Banyak orang terkena sakit kanker akibat berdukun. Saudaraku, ada banyak orang yang sakit stroke. Dia kehilangan kesadaran sama sekali. Bukan berarti semua sakit stroke ya, bukan semua sakit kanker, tapi akibat pergi berdukun. Saya beritahu, bertobatlah saudaraku, tinggalkan praktek okultisme. Praktek okultisme dari zaman purba sudah ada. Dari zaman primitif sampai saat ini, di zaman milenial ini, saudaraku, dari orang kecil sampai pejabat-pejabat tinggi di negara ini, masih ada yang terlibat dan percaya kepada kuasa perdukunan, kuasa okultisme. Yang tinggal di desa maupun di kota-kota besar, masih ada yang melakukan dan mempercayainya, karena ada nafsu-nafsu jahat di dalam hatinya. Ingin menjadi pejabat tinggi, ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Mereka memakai kuasa okultisme, ingin membunuh orang yang dianggap musuh atau penghalang bagi karirnya, bagi usahanya. Ingin merusak usaha orang lain. Mereka mengirim santet, mengirim kuasa sihir. Tapi saya beritahu kepada saudara, kuasa santet kaya apapun, jika engkau datang kepada Tuhan, bahkan bila ada di antara saudara yang nonton ini sedang mengalami disantet, boleh hubungi kami. Datang, kami akan ajari bagaimana cara saudaranya. Semua orang yang pernah kami layani di GBI CBM, mereka mengalami pembebasan dari kuasa kegelapan, dari santet, dari guna-guna, dari sihir, dengan melakukan firman Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yahweh, selain YHWH,
selain Tuhannya Musa, selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhannya Musa, adalah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ada satu penelitian bahwa 9 tulah di Mesir ada hubungannya dengan gejala alam. Gejala alam di Mesir, contoh, tulah air yang menjadi darah itu dimulai dengan banjir sungai Nil yang luar biasa besar akibat hujan yang terus menerus. Ini kalau di kepercayaan Mesir dianggap bahwa dewa Isis sedang menangisi suaminya yang dibunuh oleh saudaranya menurut cerita dongengnya, saudaraku. Jadi kalau banjir, oh dewi ini sedang nangis. Nah, saudaraku, seringkali dia banjir dan air yang banyak itu membawa tanah merah yang khas dari dataran Abisinia dan Ethiopia dalam jumlah besar, ditambah dengan jasad renik merah yang disebut flagellata. Inilah yang menyebabkan sungai Nil menjadi merah seperti darah dan kotor, serta menimbulkan pencemaran air yang mematikan ikan-ikan. Ikan-ikan itu membusuk. Nah, nanti membuat kata-kata keluar dari sungai Nil. Besok kita akan pelajari sambungannya, yaitu tulah kedua tentang kata. Ya, saudaraku, ini berhubungan dengan gejala-gejala alam. Saudaraku, makanya saudara jangan takut. Tidak ada satu kejadian di bumi ini atau tanah longsor yang di luar kendali Tuhan. Kalau di tempat itu orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan pegang tanah kami agar tidak longsor ke laut, agar tidak tenggelam ke laut. Dan tentu juga penduduk setempat harus hidup dengan tertib, merawat, menjaga tanahnya. Maka tidak akan ada longsor, gempa bumi tidak akan ada, tidak akan membinasakan kita, saudaraku. Sebab Tuhan mengatur gejala alam ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita sungguh-sungguh bertobat, mencari Tuhan, mencari kuasanya. Dia Tuhan yang maha kuasa, dia Tuhan yang penuh belas kasih. Dia sanggup melakukan apapun yang kita doakan, asal kita tujukan hati kita kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, kedudukan kita, kepintaran kita. Sebab ada Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Demikianlah penjelasan saya tentang Keluaran pasal 2 ini, pasal 7 ini. Saudaraku, besok kita akan jumpa di Keluaran pasal 8. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami hari ini boleh belajar bahwa memang sungguh ada kuasa-kuasa kegelapan. Mereka bisa meniru mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Bahkan ada dukun-dukun yang menyembuhkan orang sakit. Tetapi itu semua tipuan. Setelah mereka sembuhkan dari yang sakit yang satu, mereka akan memberikan penyakit yang lebih dahsyat, mengambil nyawa orang yang mempercayainya. Tetapi Engkau Tuhan, benar-benar Tuhan yang penuh kasih, penuh kuasa. Jika Engkau memberikan kami kuasa, Engkau menghendaki kami hidup suci, hidup kudus dan hidup benar. Dan kuasa itu pasti membuat kami hidup tenang, hidup nyaman, hidup tentram, hidup bahagia. Maka Tuhan, jamah anak-anak-Mu, bila ada mereka yang pernah bergerak dibilang perdukunan, supaya mereka bertobat, meninggalkan, membakar semua kuasa-kuasa kegelapan, barang-barang tumpas di dalam kehidupan mereka, meninggalkan semua kekuatan-kekuatan dunia kegelapan dan datang kepada terang-Mu yang ajaib. Kuasa ilahi yang daripada Engkau jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Lindungi kami Tuhan, beri kami kuasa untuk kami bisa
menyatakan tanda-tanda yang heran, memberitakan Injil disertai dengan kuasa ilahi. Yang sakit disembuhkan, setan-setan diusir, kuasa-kuasa kegelapan dan ikatan dilepaskan dari orang-orang yang kami layani. Tuhan berkati kami, berkati rumah tangga kami, jagai rumah tangga kami, anak-anak kami tidak akan terkena kuasa kegelapan. Tidak ada satupun santet yang bisa menembus rumah tangga, usaha, kehidupan keluarga kami, pelayanan kami. Terima kasih Bapak, hari ini kami mau bergerak, bekerja, beraktivitas. Beri kami kekuatan, kesehatan dan hikmat. Berkati semua apa yang kami kerjakan. Tuhan beserta kami, nama Tuhan dipermuliakan, mata, hati dan telinga kami senantiasa tertuju kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan, kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, pasti banyak orang yang membutuhkan firman ini. Jangan nikmati sendiri. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang sedang kebingungan, tidak tahu apa perbedaannya kuasa kegelapan, okultisme dan kuasa daripada Tuhan. Banyak orang yang berpikir kalau mujizat selalu dari Tuhan. Itu tidak benar saudaraku. Oleh karena itu, jika engkau sudah menikmati firman ini lewat YouTube, kirimkanlah kepada orang lain sebanyak-banyaknya, kepada teman sekolah, teman SD, teman SMP, teman kerja, saudara, kepada keluarga. Saudara nggak perlu capek menginjili, hanya dengan jari saudara, saudara share kepada orang. Jangan lupa saudara like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum. Pasang lonceng supaya terus muncul di depan handphone saudara. Sampai jumpa besok pagi, setiap pukul 5 kami hadir. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.